Baik, sekarang silakan giliran Ibu Pipi untuk mempresentasikan apa yang akan dilakukan di kelas. Baik Ibu atas kesempatannya. Saya insya Allah akan melaksanakan bimbingan klasikal di kelas 10 pada saat jam saya. Materi yang disampaikan ini berkaitan dengan menghadapi kecemasan. Nah, kenapa saya mengambil topik ini? Dikarenakan berdasarkan dari hasil asesmen yang ketika pertama kali siswa masuk sekolah, kita melakukan asesmen dan ternyata terlihat bahwa siswa mengalami kecemasan yang cukup tinggi di kelas 10 ini secara rata-rata, sehingga saya mengambil materi berkait dengan menghadapi kecemasan. Nah, cara yang pertama yang saya lakukan ini adalah melakukan dulu apa ya? Berdasarkan pengalaman dari siswanya sendiri. Jadi saya menstimulus mereka, coba kemarin teman-teman merasakan Idul Fitri, kita harus bertemu dengan sanak saudara yang jauh, harus mungkin bertemu dengan orang-orang yang sebenarnya tidak nyaman. Bagaimana perasaan teman-teman? Mungkin ada yang merasakan kecemasan, tidak nyaman dan lain sebagainya. Itu menjadi intro ketika saya melakukan materi berkaitan dengan kecemasan. Selanjutnya saya mencoba bertanya dulu kepada siswanya tersebut, melihat pemahaman mereka bagaimana sih kecemasan menurut mereka sendiri seperti apa. Setelah itu baru saya berikan sedikit kesimpulan dan meminta mereka untuk melakukan saya jawab. Jadi di sini saya ingin melihat seberapa besar tingkat kecemasan dari siswa kelas 10 ini dengan teknik saya jawab dan writing. Jadi mereka diminta untuk menuliskan beberapa pertanyaan yang sudah saya siapkan. Pertanyaan itu sudah ada di lampirannya. Ada 7 pertanyaan, mereka menjawabnya dengan sejujur mungkin karena saya menekankan kalau di BK sendiri itu ada asas kerahasiaan sehingga siswa ini dapat menyampaikan dengan dengan sebebasnya. Dan untuk mengidentifikasi ini saya menyatakan bahwa kalau kalian merasa sering 3-4 kali boleh tuliskan sering, boleh tuliskan kadang-kadang, sehingga itu menjadi rasio saya untuk membedakan siswa A mengalami kecemasan yang cukup tinggi dibandingkan dengan siswa B. Jadi ada mungkin tidak pernah juga nggak apa-apa. Jadi saya harap mereka menuliskan dengan sejujurnya sehingga saya dapat mengkategorikan berapa tingkat kecemasan di kelas 10 ini. Nah, sudah di writing, kemudian di akhirnya itu saya berikan sedikit kata-kata motivasi sehingga teman-teman kadang-kadang mereka ketika sudah menuliskan emosinya tidak mampu untuk mengontrol perasaannya, sehingga di akhir saya memberikan sedikit kata-kata motivasi yang bisa membantu mereka untuk menenangkan itu. Nah, setelah itu bukunya dikumpulkan dan buat menjadi data saya. Seperti itu. Untuk area pengembangannya ini itu berkaitan dengan kematangan emosi. Kalau di BK sendiri ini ada namanya SKKPD. SKKPD-nya ini yang salah satunya adalah berkaitan dengan kematangan emosi. Saya mengambil untuk aspek pemahamannya terlebih dahulu. Kenapa? Karena untuk kelas 10 ini saya lebih menekankan pemahaman mereka bagaimana sih pengertian kecemasan menurut mereka. Jadi jangan sampai sedikit-sedikit ini sebutnya kecemasan, sedikit-sedikit ini anxiety. Tidak seperti itu. Ada beberapa aspek ketika satu hal itu disebut kecemasan berlebih atau tidak. Nah, Ibu Pipi kan udah memberikan lampiran ini ya. Ini asesmen yang diberi, format asesmennya. Format pertanyaan yang ketika di kelas. Ya, format pertanyaan yang dilakukan di kelas. Ya. Untuk melihat seberapa jauh kan tingkat kecemasan yang dialami oleh siswa gitu. Nah, nanti juga dilampirkan misalnya kategori kecemasan yang biasa aja, yang sedang, yang berlebih, terus treatmentnya apa misalnya. Kalau yang biasa aja tuh treatmentnya apa, nanti dilampirkan juga ya. Dilampirkan di ininya berdasarkan hasil asesmen yang sudah dilakukan. Gitu ya. Terima kasih ya Bu Pipi, itu saja ya mungkin ya. Oke. Boleh, silakan. Duduk siap. Siap. Sikap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke. Ini berarti pertemuan pertama dengan saya kembali setelah Idul Fitri ya? Iya, saya mohon maaf apabila beberapa hari sebelumnya saya tidak dapat hadir ke kelas ini, dan juga saya juga izin menyampaikan permohonan maaf saya selama mengajar teman-teman di sini. Mungkin ada perkataan saya atau mungkin ada perlakuan saya yang membuat teman-teman di sini mungkin merasa kurang nyaman atau sakit hati. Jadi saya mohon dari dalam lubuk hati saya untuk permohonan maaf kepada teman-teman semua yang ada di sini.
Selanjutnya, kemarin, ini masih pada semangat nggak ini kira-kira? Masih. Soalnya kelihatan agak sedikit lemes ya. Masih tapi nguap tadi itu. Gimana konsepnya? Saya absen terlebih dahulu ya. Sekarang tanggal 12. Adnan, oke. Alif, Andin, Arad, Asep, Ashila, Citra, Dian, oh ada itu, Dina, Hanan, Ilyasa, tadi ke toilet ya, Yuri, Kaila, Keila, M. Farhan, M. Rangga, M. Rizky, Nabila, oh itu, Nadia, Naila, Nazahra, oke, Raisya, Rasya, Reva, Rido, oh izin, Sela, sudah berapa hari sakitnya? Seminggu. Sakit apa? Diare. Oke. Sinta, Siti Aisyah, Syaila, Teguh, Wahyu, Windy, Yunita, Yusuf. Oke. Jadi yang nggak masuk ada Rido, terus ada Sela, sama ada Yusuf ya. Oke. Nah, kemarin teman-teman merayakan untuk yang Muslim terutama beberapa di antara kita merayakan yang namanya Idul Fitri. Nah, Idul Fitri ini berarti biasanya kita bertemu dengan saudara yang jauh atau mungkin kita bertemu dengan teman atau kerabat yang sudah lama tidak kita jumpai. Mungkin itu ada yang membuat kita nyaman atau mungkin ada beberapa yang membuat kita kayak merasa takut, khawatir kalau misalnya bertemu dengan orang-orang terdekat yang menimbulkan perasaan yang disebut dengan kecemasan. Nah, sekarang kita bakal belajar dengan materi yang namanya kecemasan. Saya pengen tanya dulu sebelumnya ke teman-teman. Ada yang tahu nggak sih cemas itu apa? Tidak tenang. Takut. Tidak tenang, takut terhadap sesuatu. Khawatir. Gelisah, khawatir. Oke. Tadi yang dikatakan teman-teman katakan teman-teman tadi sudah benar. Kalau misalnya kecemasan itu adalah perasaan khawatir, ketakutan. Nah, akan saya jelaskan lebih rinci lagi. Kalau misalnya itu perasaan khawatir dan ketakutannya ini biasanya terjadi akibat khawatir terhadap sesuatu hal yang mungkin akan terjadi. Biasanya seperti itu. Makanya mungkin teman-teman di sini kadang-kadang suka khawatir nggak sih kalau misalnya besok saya harus presentasi. Jadi deg-degan, jadi khawatir, jadi takut. Dan perasaan itu adalah perasaan yang wajar. Kita punya perasaan cemas itu adalah perasaan yang wajar. Siapa sih yang di sini yang kira-kira nggak cemas kalau misalnya disuruh loncat dari atas ke bawah? Kan masih mikir nanti bakal patah tulang, bakal sakit kayak gimana. Nah, cemas itu yang mengontrol diri kita agar kita bersikap tidak melebihi batasan. Seperti itu. Tapi ada beberapa di antara kita yang mungkin malah memiliki kecemasan secara berlebihan. Di sini mungkin ada nggak sih teman-teman kalau misalnya harus ngobrol sama orang, misalnya anggap aja kita memiliki hubungan yang kurang baik dengan orang tua, harus ngobrol sama orang tua tuh sampai khawatir, deg-degan, takut dimarahin, takut dipukul atau kayak gimana. Atau harus presentasi sampai mual, sampai pusing, bahkan ada yang sampai pingsan. Itu juga bisa, itu adalah bentuk dari suatu kecemasan. Nah, kalau dalam istilah psikologi itu namanya psikosomatis, ada seperti itu, dan itu adalah hal yang bisa dikatakan wajar kalau misal tidak dalam jangka berlebih. Tapi kalau dalam jangka berlebih, yang bisa disebut dengan namanya itu adalah gangguan kecemasan, anxiety disorder, kayak gitu. Nah, oleh karena itu, sekarang saya mau ngeliat nih buat anak-anak kelas 10 ini seberapa tinggi sih tingkat kecemasannya. Kita identifikasi dulu, kita ketahui dulu seberapa tinggi tingkat kecemasan kalian, atau mungkin kalian tuh cemas gara-gara hal apa kayak gitu. Dapat dipahami semuanya? Oke, sekarang
Teman-teman, saya mohon pada bawa buku BK-nya. Oke, sok. Tolong. Sok buku BK-nya dibawa. Ada yang tidak membawa buku BK? Tidak ada. Sok. Suka nggak jelas. Ini aku ada. Oke. Sudah disiapkan bukunya? Oke. Pulpennya udah? Sekarang saya nanti akan memberikan suatu pertanyaan. Teman-teman tidak perlu menuliskan soalnya. Kalian hanya perlu menuliskan jawabannya saja, ya. Dan nggak perlu mencontek, ya. Nggak perlu nyontek karena ini kita akan menggambarkan diri kita sendiri, ya. Silakan jawab dengan sejujur-jujurnya dan jangan khawatir kalau di BK ada namanya kerahasiaan, sehingga nanti yang dituliskan teman-teman di sana akan kami jaga rahasianya dan hanya saya yang tahu, seperti itu, ya. Sudah siap semuanya? Oke. Kalau sudah siap, kita akan masuk ke pertanyaan yang pertama. Ya, di buku, kalau misalnya bawa bukunya. Oke. Di kertas lembar nggak apa-apa. Pertanyaan pertama, oh ya sok. Sambil menunggu ya, Daknen nggak perlu ditulis soalnya. Pertanyaan pertama, seberapa sering, Farhan boleh duduk? Pertanyaan pertama, seberapa sering teman-teman merasa cemas dalam seminggu terakhir? Berarti seminggu terakhir itu dari tanggal 5 Mei, ketika kita sudah masuk sekolah mungkin. Seberapa sering kalian cemas? Misalnya anggap aja kita 3 kali Bu cemas dalam 1 minggu ini. Atau misalnya Bu saya setiap pagi selalu merasa cemas, setiap malam saya selalu merasa cemas. Atau mungkin ketika saya hari Senin karena presentasi. Silahkan kalian tuliskan. Tapi buat teman-teman kayak, Bu aku mah anaknya santuy banget, kayaknya minggu sekarang gak ada yang bikin aku cemas, tulis aja. Gak ada, tidak ada sama sekali kayak gitu. Mau sekali, 2 kali, tiap pagi, tiap malam, terserah teman-teman. Yang penting kalian menjawabnya dengan jujur kayak gitu, ya. Nggak usah juga nggak apa-apa. Kalau misalnya mau detail boleh, atau kalau cuman mau nulis sekali 2 kalinya juga nggak apa-apa. Senyamannya kamu aja. Oke. Iya, cemas, khawatir, takut, itu juga bisa. Sekali, 2 kali, setiap hari, sering. Kalau misalnya lebih dari 3 kali, 4 kali, tulis aja. Sering juga boleh kayak gitu. Tulis penyebabnya juga, Bu? Boleh kalau mau. Saya cemas. Ditulis? Karena Nggak ada. uang. Iya kan, kalau nggak ada uang juga bisa kok, itu nggak masalah. Ibu 5 Mei itu hari apa? 5 Mei itu hari Jumat kalau nggak salah. Udah? Ibu kalau nggak tahu nggak ada gitu kayaknya. Kalau menurut kamu nggak ada ya nggak apa-apa, nggak ada. Tapi kalau misalnya ada kayaknya sekali deh. Tapi lupa-lupa ingat, tulis aja sekali kayak gitu. Gini Bu, boleh nggak tidak ada dalam kurung? Nggak apa-apa. Kan kita ngeidentifikasi seberapa tinggi tingkat kecemasan kita. Sudah semuanya? Ada yang masih belum? Kalau jawab sedang nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Oke. Tiap dulu. Pertanyaan nomor 2 ya berarti. Oke. Udah siap semuanya? Oke. Pertanyaan nomor 2. Pada momen apa
perasaan cemas itu muncul. Ini nggak perlu dalam waktu seminggu ya, mau yang dalam waktu kebelakang pun tidak masalah. Biasanya kalian cemas karena hal apa? Momen apa yang membuat kalian cemas? Entah karena harus presentasi, entah karena harus bayar utang misalnya, atau harus ketemu dengan orang yang disayang, itu juga bisa. Ketemu mantan bikin cemas juga bisa kok. Cemas pengen balikan kan bisa. Boleh, nggak apa-apa. Apa? Silahkan. Berarti kan itu ada ketika, apalagi remaja zaman sekarang itu sering merasakan yang namanya overthinking ketika malam hari. Bisa kayak gitu. Atau mungkin kayak saya merasa cemas karena memikirkan ekspektasi orang tua. Atau tanggung jawab saya sebagai seorang anak. Itu juga bisa. Kalau itu membuat teman-teman merasa cemas. Atau momen ketika kalian harus minjem uang ke siapa gitu juga bisa. Ngobrol sama guru, presentasi di depan, mengerjakan ulangan, mau ulangan besoknya, itu adalah bentuk-bentuk momen kecemasan terjadi. Bu, kalau pada saat sebelum bola favorit naik? Boleh, nggak apa-apa. Mungkin cuma khawatir kalah kan? Ya, Nggak apa-apa. Sudah? 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 Udah? Belum? Tidak punya uang boleh. Ya kalau bikin kamu deg-degan mah ya nggak apa-apa. Sok mah enggak. Cemas itu adalah hal yang wajar. Kadang-kadang yang hal remeh-temeh kayak gitu juga bisa membuat kita cemas. Dan itu hal yang wajar. Udah? Oke. Tahan ngantuknya bener. Boleh 1, boleh 2, boleh 3 senyamannya kalian. Ya kalau banyak mah nggak apa-apa. Terusnya mah. Udah? Udah, Bu. Sudah semuanya? Sudah. Oke, ada yang masih belum? Berarti sekarang pertanyaan yang ketiga. Sudah semuanya? Sudah. Oke, kita lanjutkan pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan nomor 3, apa sensasi dalam tubuhmu yang kamu rasakan ketika cemas? Maksudnya apa? Kita kadang-kadang kalau cemas ada nggak sih yang tangannya sampai keringatan? Ada yang sampai gemetaran banget tangan dan kakinya? Itu kan bentuk sensasi dalam diri. Atau mungkin di sini ada yang namanya ada yang teman-teman kalau misalnya presentasi langsung mual, langsung pusing, asam lambungnya naik, langsung demam. Itu juga nggak apa-apa. Ada atau mungkin teman-teman di sini karena ada yang tidak bergejala dalam tubuh, tapi dalam pikiran. Misalnya jadi lebih sering melamun, susah tidur, terus nggak fokus, nafsu makan menurun atau meningkat. Itu juga bentuk dari kecemasan tersebut. Silahkan dituliskan apa aja sih kalau misalnya kalian lagi ngerasa cemas. Apa? Deg-degan nggak apa-apa. Deg-degannya kan sampai ngebuat kalian kayak jadinya tuh nggak bisa mikir dengan jernih biasanya. Langsung mikir overthinking hal yang terburuknya, kayak gitu juga nggak apa-apa. Bahkan ada yang sampai pingsan ketika cemas, itu juga hal yang ada, tapi harus ditangani. Yang kayak gitu baiknya memang harus ada penanganan secara khusus. Ada yang jadi bolak-balik ke toilet pengen pipis, nggak apa-apa. Apa sih?
oh ya, ada juga yang sampai mengisolasi diri juga ada kadang-kadang beberapa orang. Yang nggak mau deket sama orang, ada yang senggol bacok juga misalnya. Mana ada ditulis? Oh, di situ. Oke. Sudah semuanya? Oke. Berarti pertanyaan yang keempat. Pertanyaan yang keempat sudah siap semuanya? Oke. Pertanyaan yang keempat, apa dampak dari kecemasan itu terhadap kegiatanmu sehari-hari? Ada yang orang-orang cemas ini sampai misalnya dia karena terlalu cemas, khawatir jadi sakit, nggak masuk sekolah, sering menghindari kewajiban karena khawatir kayak gitu. Ada yang sering jadi dijauhin teman-teman karena sering marah-marah kalau lagi cemas. Ada yang mengisolasi diri sehingga jadi ansos, kayak gitu juga ada. Itu kan adalah bentuk dampak dari kecemasan tersebut. Silahkan tuliskan. Jadi gampang sakit, atau misalnya jadi akademiknya menurun, mood swing itu bisa, tapi biasanya teman-teman kadang-kadang ada yang mengartikan mood swing itu ya udah perubahan mood yang dari baik ke buruk, padahal ada juga kok mood swing itu bukan mood swing, emang kayak perubahan mood aja. Jangan sampai segala perubahan mood disebutnya mood swing. Ngelamun nggak apa-apa. Mudah marah juga bisa. Mudah marah kan sehingga kita orang-orang pada takut sama kita kan. Atau mungkin di sini ada yang kalau lagi cemas, khawatir, suka pukul-pukul tembok sehingga di kamarnya ada banyak hiasan gitu kan. Atau di sini teman-teman nggak apa-apa. Atau di sini ada yang suka kekebutan. Kalau cemas bawaannya pengen San Morian, bisa kayak. Karena dengan kecepatan angin, dengan hawa-hawa angin bisa membuat saya tenang misalnya, sehingga mengabaikan keselamatan nyawa, kayak gitu juga bisa. Marah-marah juga bisa. Rarungsing sok. Bu, kalau misalkan ada orang yang lagi cemas, kita marah-marah, tapi dia tidak tahu dia lagi marah-marah, tapi ternyata kesal sih. Kalau yang kayak gitu kan kadang-kadang ada respons otomatis ya. Misalnya saya lagi nggak baik banget, lagi cemas mungkin karena besok harus bayar utang misalnya. Sedangkan saya nggak ada uang gitu kan. Terus khawatir kan, terus teman-teman tuh lagi ngajak bercanda, sedangkan saya lagi banyak pikiran, nggak mau diganggu. Jadi saya marah dong, kan bisa diam nggak sih, aku tuh lagi kayak gini, misalnya anggap aja kayak gitu. Nah, kalau kayak gitu, kita sampaikan dulu, kita sebagai yang mengusiknya kasarnya, kita yang mengusiknya coba ngomong gitu, kamu lagi ada apa, emang lagi nggak mau diganggu kah atau kayak gimana, kayak gitu. Kalau emang lagi nggak mau diganggu, ya udah maaf, saya akan mencoba menjauh dengan Anda, kayak gitu. Dan yang marahnya pun harus tahu diri, harus dewasa juga kan, kita tuh bukan peramal ya manusia, kita nggak tahu perasaan orang tuh kayak gimana, orang-orang tuh nggak tahu kita tuh kayak gimana perasaannya, sehingga kalau kita mau meledak, sampaikan dulu permohonan maaf kita. Kalau misalnya sudah tenang, maaf. Kalau misalnya kemarin saya misalnya emosinya nggak terkontrol karena saya lagi bla 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 kayak gitu. Udah ngalin ya teman-teman. Oh, nyepet ya? Oke. Sudah semuanya? Oke. Berarti pertanyaan yang ke-5. Pertanyaan yang ke-5. Sebutkan siapakah orang, belum beres, santai. Siapakah orang yang menenangkanmu saat kamu merasa cemas? Tenang dulu, tenang. Mohon perhatian semuanya. Kalian kalau nggak mau sebut nama, nggak apa-apa. Ya, mau sebut teman, sebut pacar, sebut kakak, adik, atau mamah-mamahan, silahkan sebutkan. Nggak apa-apa.
Terserah, senyamannya kalian. Kalau kalian mau nyebut nama, silahkan. Nggak mau nyebut nama, silahkan. Senyamannya kalian saja. Silahkan. Silahkan. Tapi kalau misalnya, mohon perhatian semuanya. Oke, sudah bisa nggak saya ngomong sekarang? Oke. Kalau misalnya teman-teman, ibu saya merasa tidak ada yang bisa menenangkan saya selain diri saya sendiri, silahkan tuliskan diri saya sendiri. Atau mungkin Allah Subhanahu Wa Taala, silahkan. Al-Quran. Bebas sebanyak kalian, senyamannya kalian. Mau 1, 2, benda boleh, nggak apa-apa. Hal yang dilakukan biasa, tapi kalau yang nulisnya diri kalian sendiri, tolong dituliskan kegiatannya apa. Misalnya di sini ada teman-teman yang tidak bisa ditenangkan selain diri kita sendiri, yaitu tulis misalnya dengan mendengarkan lagu, dengan menari, dengan olahraga, atau misalnya dengan membawa motor, menyetir motor, kayak gitu juga silahkan tuliskan. Iya, nonton drama, nonton TikTok, membuat video TikTok, silahkan. Tidur, silahkan. Tidur itu kan melupakan masalah yang sebenarnya ya. Cara menyelesaikan masalah sementara. Bangun tenang dulu, habis itu baru kepikiran lagi gitu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, yang penting kan kita ngerasa tenang dulu sehingga kita siap menghadapi masalah tersebut. Iya benar, gak bisa penting. Ya, ada yang suka dengan Korea atau dengan Barat, silahkan tuliskan aja. Thailand, silahkan. Bola boleh, nggak apa-apa. Main PS misalnya. Nonton MU, Bu. Oh, emang masih menang ya? Selebrasi. Langsung nonton selebrasi Ilyas. Nonton Ilyas. Iya. Aduh, siapa? Okay. Aduh, saya ininya ke bawah. Kayak enak banget. Sudah semuanya? Oke. Jika sudah, pertanyaan yang ke-6. Pertanyaan yang ke-6, sudah siap semuanya? Oke. Kalau udah siap, silakan tatapan matanya semua ke saya. Pertanyaan yang ke-6, sebutkan 3 hal yang kamu syukuri dari mereka yang kamu sebutkan di atas sebelumnya. Sebutkan 3 hal yang kamu syukuri dari mereka yang kamu sebutkan di nomor 5. Contohnya, misalnya saya merasa ditenangkan itu sama Rasya, anggap aja kayak gitu. Kenapa? Karena Rasya selalu ada misalnya. Atau misalnya merasa pengertian, tidak menjudge saya secara negatif, kayak gitu. Karena di sini semua teman-teman saya. Iya. Ya kalau saya teman-teman, kenapa teman-teman tuh apa yang kamu suka dari teman-teman kamu? Misalnya dia itu nggak pernah nilai kamu secara negatif, selalu ngejajanin misalnya, atau misalnya apalagi ya, nggak pernah marah ke kamu, kayak gitu juga boleh. Kalau yang diri sendiri nulisnya misalnya yang disyukuri karena masih tetap bertahan, atau misalnya masih tetap bersikap baik dengan orang-orang di sekitar walaupun hati sedang tidak baik, kan itu adalah bentuk hal yang harus kita syukuri sebenarnya. Kadang-kadang kita kurang mengapresiasi diri kita sendiri. Ya Allah, kenapa kebak?
3 ya, jangan 1. Kalau nulis 3 orang mungkin boleh 3-3-nya ditulis berkaitan 3 orang tersebut kayak gimana. Kalau nggak nyebut namanya tapi nulis kenapa mereka kayak gitu. Nggak apa-apa. Teman SMP, teman SMA, teman online, apalagi ya, mantan, apalagi ya, orang tua, gebetan boleh. Misalnya curhat ke gebetan. Kalau gebetannya pengertian, kenapa enggak? Lagi bayar. Emangnya gebetan Lagi bayar. Yoi. mulai halo. Nggak apa-apa. Serem banget Bu dari kemarin. Kalau masih dalam ranah wajar nggak apa-apa, tapi kalau sudah nggak bisa ngebedain mana nyata mana fiksi ya baru itu mah. Tapi dari hari Selasa gitu. Nggak apa-apa. Udah fiksi tapi AI. Iya. Kaget. Semangat ya. Untung saya sabar. Ditahan dulu ya Bunda ya. Kadang emang suka spontan. Oke. Kapan nikahnya? Udah yuk. Sudah semuanya? Oke, sekarang masuk ke pertanyaan nomor 7. Pertanyaan terakhir. Kenapa nggak 10? 7 aja karena Allah menyukai angka ganjil. 11. Kebanyakan. Pertanyaan nomor 7. Ceritakan. Boleh panjang, boleh pendek. Jangan dulu mengeluh, sabar Bunda, sabar ya. Santai. Ceritakan satu momen ketika teman-teman merasa berhasil menyelesaikan suatu masalah yang besar. Ya, satu momen atau momen itu kejadian, satu kegiatan, satu keadaan ketika kalian berhasil menyelesaikan masalah besar. Revisi kabaret semalam. Boleh. Contohnya, atau mau yang kadang-kadang kita ngelupain hal sederhana kayak gini. Kemampuan kita mengikhlaskan kepergian orang yang kita sayang. Itu contohnya. Kan maksudnya kan itu masalah nggak sih ketika kita masih kepikiran tentang masa lalu misalnya. Entah itu orang tua, entah itu saudara, entah itu teman dekat kita atau itu kekasih kita. Kan itu adalah ada proses pengikhlasan. Diceritain. Atau kalau misalnya ibu aku mah tidak mau menceritakan dengan rinci, boleh masalahnya apa, nyelesainnya kayak gimana, kayak gitu juga nggak apa-apa. Atau misalnya kalian di sini pernah mengalami kesalahpahaman dengan teman, menimbulkan permusuhan dengan teman dekat kalian, dan kalian berhasil menyelesaikan permasalahan tersebut dengan baik misalnya. Atau misalnya ketika kalian berusaha tetap tenang ketika orang tua kita sedang sakit parah misalnya, itu juga bisa. Nggak apa-apa. Bu, kalau misalnya Santai. Sok dipikirin dulu aja. Atau ke masalah intinya aja, nggak usah detail banget, nggak apa-apa. Karena ada orang-orang yang kayak, aku misalnya lagi berantem sama mama, tapi aku bisa baikan, misalnya kayak gitu juga nggak apa-apa, kan nggak perlu diceritakan dengan detail. Aku misalkan saya usaha terus kita ngeluarin tapi kesana gitu malah jadi Berlatih bisa, jadi terus boleh, nggak apa-apa. Kan itu berarti kan menurut kamu masalah nggak? ya masalah Sok itu. Nggak bisa sama sekali, malah jadi yang terbaik kan? Itu boleh. oh ibu kalau misalnya berarti aku sparring
patah hati semua gitu. Boleh, nggak apa-apa. Atau buat teman-teman yang masih bertahan, kayak sebenarnya masalahnya masih ada, misalnya anggap aja kita masih ada masalah dengan orang tua gitu anggapnya. Tapi kita masih bisa bersikap komunikasi dengan baik dengan orang tua walaupun hati kita mungkin nggak nyaman dengan mereka, itu kan bentuk keberhasilan kita sebenarnya. Masih bertahan juga bisa kayak gitu. Silahkan tuliskan semuanya di buku tersebut. Jika sudah, di baris bawahnya silahkan kalian tuliskan kata-kata berikut. Wajib ditulis ya. Di baris bawah, setelah kalian menceritakan hal tersebut, silakan kalian tuliskan ini, terima kasih sudah bertahan, aku bangga padamu. Males. Nanti aja setelah kalian ceritain boleh ditulis, karena kadang-kadang kita terlalu mencemaskan orang lain tapi tidak mengkhawatirkan diri kita sendiri. Makanya kadang-kadang kita perlu namanya apresiasi terhadap diri kita sendiri, sudah bertahan dengan baik, sudah berjuang melewati itu semua dengan baik, dan itu mungkin yang bisa membuat kita masih bertahan sampai saat ini. Jadi jangan lupa apresiasi diri kita juga. Makanya kita punya sahabat. Iya, boleh. Boleh. So, kalau misalnya Bu, aku ceritanya panjang, sok ditulis dulu aja ceritanya, dilanjutkan minggu depan, nanti dikumpulkan ya minggu depan. Dan minggu depan jangan sampai ini bukunya atau yang di kertas lembar tidak dibawa. Karena kita kan udah belajar nih, udah tahu seberapa cemasnya kita. Udah kebayang kira-kira apa sih yang ngebuat kita cemas. Nanti besok, minggu depan, kita akan belajar bagaimana cara mengontrol kecemasan tersebut, mengatasi kecemasan tersebut, atau bahkan kita membantu teman-teman kita yang sedang mengalami gejala kecemasan. Jadi saya mohon bukunya dibawa besok, minggu depan, dan saya tunggu minggu depan. Dapat dipahami teman-teman semua? Oke. Saya ingin bertanya dulu sebelum saya menutupi pertemuan hari ini. Kira-kira apa yang bisa kalian ambil dari pertemuan kita hari ini? Atau perlu saya tanya dulu, nanti kalian yang jawab? Oke. Menurut kalian, kecemasan itu apa sih? Hal yang perasaan. Perasaan. Perasaannya yang gimana? Gelisah. Perasaan gelisah. Gelisah karena apa? Takut karena apa? Oke, suatu yang akan terjadi. Boleh, akan terjadi atau mungkin yang sudah terjadi. Oke. Terus, menurut kalian, cemas itu wajar nggak sih? Wajar. Iya, asal tidak berlebihan. Jadi jangan kalian di sini menertawakan atau membuli teman-teman kalian yang sedang merasakan kecemasan. Orang-orang yang merasakan cemas itu butuh namanya apa ya? Kalau dalam bahasa kalbunya mah pelukan gitulah ya. Sok teman-teman kalian yang sedang merasa cemas, tolong dipeluk, tolong berikan kata-kata positif sehingga dia bisa menenangkan dirinya kembali. Itu ya dari saya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.